Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kesini naik apa Mbak? Kesini naik motor. Oh iya. Ngomong, Mbak udah sarapan belum Mbak? Tadi udah sarapan sih Bu. Mbak dari mana asalnya Mbak? Dari Kedaton. Oh dari Kedaton. Yang deket ya. Iya. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya Mbak. Perkenalkan nama saya Diana Mas Putri. Kenalkan nama saya Siva Salvadura. Mbak Siva. Oh iya Mbak Siva, Mbak Siva udah tahu belum tujuan kita hari ini sama mungkin sedikit tahu ya ruang portfolio di Muhammadiyah. Bagus kalau Mbak Siva udah tahu. Di sini saya bakal masih menjelaskan sedikit ya tentang Mbak. Di sini saya bakal masih tahu tentang apa itu konseling, asal-asal dari konseling, waktu dan konseling. Nah di sini saya apa sih konseling? Nah konseling itu adalah proses pemberian bantuan. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan misalnya Mbak itu dapat ada saya masalah Mbak. Jadi saya memberi bantuan atau solusi pada Mbak supaya bisa keluar dari masalah Mbak. Gitu. Terus dalam proses konseling ini ada 3 asas yang bakal kita lakukan. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan, asas kesukarelawan, dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu harus juga asas keterbukaan itu adalah seperti berdasarkan nanti kita kita saya dan kita jangan ada yang pernah diubah. Terus ada kesukarelawan kita menceritakan masalah Mbak itu bersama orang ada paksaan ada apapun negara dan terus ada asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling individu kita pada hari ini itu harus bersifat rahasia. Jadi saya nggak akan kasih tahu orang atau membocorkan permasalahan dan tentang pada orang-orang. Jadi permasalahan itu bakal aman gitu saya. Nah dalam sesi konseling ini ada sisa waktu yang bakal kalian lakukan sekitar 20 sampai 30 menit saja gitu jadi Mbak. Langsung aja kita masuk ke dalam konseling Mbak. Nah kita sekarang bisa masalah hari ini yang Mbak bisa rasain di sana pada saya di tempat ada. Jadi gini saya sedih gitu dalam keputusan kayak nomor itu aku masih takut jadi saya itu kalau tidak apa. Oh jadi bahasa ini bingung ya kalau misalkan kami itu apa rasa Mbak itu tahu kira-kira keputusan yang seperti apa sih Mbak yang Mbak rasa takut betul. Saya kan mau lulus SMA jadi saya mau kuliah tapi saya juga bingung gimana apa untuk ke depannya gitu dalam pembiayaannya karena saya juga kan kasihan sama orang tua saya jadi saya pengen memutuskan kerja tapi saya kata orang tua saya kalau misalnya nanti saya kuliah sambil bekerja itu takutnya nanti malah terbebani sayangnya kayak kita bagi waktu kita sendiri jadi saya itu saya harus mending dulu atau ambil kerjaan dulu itu jadi seperti itu Mbak Ibu dalam baju harus kuliah dulu atau bekerja dulu. Tapi di sisi lain sebenarnya Mbak itu ini gimana Mbak itu kuliah dulu apa ingin kerja dulu di dalam hati Mbak? Sebenarnya saya ingin fokus dalam perkuliahan nantinya. Tapi saya itu sedikit bingung kalau misalnya saya tuh harus kuliah tapi masih jadi awal gitu loh tentang biaya. Bingung banget. Saya tahu perasaan Mbak Siva sekarang ya, tapi selebihnya Mbak Siva apakah mengkonsultasi atau membicarakan hal ini kepada orang tua Mbak Siva? Aku sih baru sedikit berbicara ya karena orang tua saya cuma bilang ya udah kalau misalnya mau kuliah gitu. Tapi di hati saya itu belum ngomongin tentang saya mau kerja di boleh atau tidak karena orang tua saya itu kan bilang fokus aja kalau misalnya mau kuliah. Tapi saya pikirkan saya tidak.
Ya, Mbak, saya tahu apa yang Mbak rasakan. Sebagai anak, kita pasti kita sebagai anak yang memikirkan orang tua, memikirkan keadaan orang tua. Sebenarnya kita tahu kan, itu untuk sekarang kita masih sulit untuk mengambil keputusan atau bisa atau membedakan. Di sisi lain, kalau orang tua Mbak sudah berbicara seperti itu, orang tua Mbak, kalau mau kuliah, kuliah dulu. Dan kan orang tua Mbak, dia sudah sanggup untuk mempersiapkan Mbak. Nah, untuk masalah ekonomi Mbak, insya Allah orang tua Mbak bisa, karena kan tujuan Mbak itu bagus untuk kuliah. Nah, karena kuliah itu adalah sebagian dari ibadah, karena kuliah itu kan menuntut ilmu. Nah, nanti juga bisa Mbak ketika kuliah, Mbak mencari kerja sampingan seperti itu. Jadi Mbak bisa membantu sedikit-sedikit tentang keuangan Mbak untuk makan Mbak, untuk biaya kuliah Mbak. Dan Mbak juga bisa di kuliah itu kan banyak seperti biaya siswa, Mbak bisa mendaftar biaya siswa. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi gimana Mbak? Sekarang Mbak gimana jadi perasaan? Saya sedikit merasa lega dan saya merasa lega dan sedikit terbantu karena setelah berkonseling pada kakaknya. Jadi saya merasa lega atas konselingnya di ibu. Saya merasa terbantu ketika ibu tadi memberikan saran kepada saya. Mungkin akan saya coba untuk kedepannya dan saya akan berbicara kepada orang tua saya kalau bahwa saya akan bersungguh-sungguh untuk berkuliah dan benar kata itu saya akan berusaha untuk ya nanti saya mendapatkan beasiswa. Doakan saya ya Bu, terima kasih. Iya, Mbak, saya pasti akan mendoakan karena niat Mbak itu bagus. Masalah Mbak juga sebenarnya Mbak itu bagus masalahnya. Ya, karena tujuan Mbak itu bagus, Mbak berpikir untuk membantu apa orang tua Mbak gimana caranya supaya Mbak bisa kuliah dan meringankan biaya kuliah Mbak tadi kan Mbak udah tahu ya sekarang Mbak harus ngapain. Jadi sedikit pesan buat saya Mbak harus semangat ya dalam jalan hidup karena setiap manusia itu tidak mungkin tidak ada ujiannya, apalagi untuk menuntut ilmu ujiannya sangat banyak. Dan jika nanti Mbak sudah melalui proses ujian ini, insya Allah Allah bakal ngasih kesuksesan buat Mbak. Coba. Jadi gimana Mbak? Sudah selesai? Ada lagi yang ingin dibicarakan? Ya, sudah cukup. Terima kasih sangat. Dalam sesi konseling ini saya merasa lega. Baik, terima kasih ya Mbak. Mbak udah berkenan menceritakan permasalahan Mbak kepada saya. Jika nanti Mbak ingin berkonsultasi lagi kepada saya setia. Saya selalu menerima semua cerita Mbak ya. Baik, mungkin sesuai waktu yang sudah kita sepakati tadi 20-30 menit kita sudahkan sesi konseling kita pada pagi hari ini. Saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.